Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pengurus Majelis Perhati Daerah Kota Malang yang telah memfasilitasi kegiatan Rahmah Ramadan Ilmiah Ilahiyah penuh berkah ini. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa Rahmah dimanapun panjenengan berada. Semoga ibadah puasa kita diridhoi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Rahmah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pilihan ragam sikap berpuasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang sengaja didesain oleh Allah SWT sebagai upaya percepatan dan kesempurnaan buat para hambanya. Bahkan sejarah mencatat Ramadan dijadikan sebagai titik tolak peradaban umat manusia dengan diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya seperti Zabur, Taurat, Injil pada bulan suci ini. Sehingga sebagai ekspektasinya, Ramadan harusnya mampu menjadi titik tolak transformasi peradaban umat manusia melalui peningkatan kualitas kesalehan individu maupun kesalehan sosial. Pemirsa Rahmah yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, upaya percepatan kualitas kesalehan individu maupun kesalehan sosial tersebut dikonfigurasikan oleh Allah SWT dengan syariat ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang paling disenangi oleh Allah SWT. Sehingga Allah sendiri yang memiliki otoritas untuk memberikan pahala kepada hambanya yang berpuasa. Sebagaimana hadis qudsi yang berbunyi, kullu amal ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan anak keturunan Adam adalah bagi mereka sendiri kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan karena itu aku nanti yang akan membalasnya. Oleh karenanya ibadah puasa dijadikan sebagai alat uji percepatan kualitas kesalehan manusia dan hal itu sudah berjalan selama ratusan abad silam sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Tidak heran bila dalam konteks kekinian, selebrasi menyambut bulan suci Ramadan begitu meriah diucapkan dan diekspresikan oleh jutaan umat muslim di dunia ini. Ucapan dan ekspresi marhaban ya Ramadan awalnya dominan bermotif teologis, karena keistimewaan bulan suci ini lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan dalam banyak narasi hadis Allah menjanjikan obral dan diskon pahala secara besar-besaran pada bulan tersebut. Oleh karena itu, tidak heran jika masjid-masjid mendadak sesak bejubel para jamaah yang hendak sholat tarawih dan hendak melakukan ibadah i'tikaf, bahkan suara tadarus saling bergemuruh dan bersautan menjadi pemandangan rutin dan biasa di setiap bulan suci Ramadan. Pemirsa Rahmah yang dirahmati Allah, pada aras yang sama, ibadah puasa menjadi ibadah yang paling inti di bulan suci Ramadan. Puasa adalah ibadah yang paling berat, namun akan menjadi ringan karena dilakukan secara massal dan penuh euforia oleh umat muslim di bulan suci Ramadan. Puasa dalam perspektif fikih berarti menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, serta tidak berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga tiba waktu maghrib. Namun, kualitas puasa seseorang tidak cukup hanya dimaknai secara fikih ansih. Akan tetapi,
Puasa juga harus dimaknai dalam makna teologisnya, yaitu berpuasa dengan cara melatih pengendalian individu dan kepekaan sosial. Puasa acap kali hanya mampu menjadi piranti kesalehan untuk dirinya saja, namun gagal diterjemahkan sebagai piranti penting dalam melatih kepekaan sosial. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada para umatnya, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan totalitas keimanan dan refleksi yang luhur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya beberapa tahun yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji teologis tersebut tidak akan terwujud dengan maksimal manakala puasa tidak mampu menjadi piranti perubahan sosial secara transformatif. Pemirsa rahmah yang dirahmati Allah, salah satu bentuk kegagalan sebagian umat Islam hari ini dalam menyikapi puasa di bulan suci Ramadan adalah ketidakmampuan mereka untuk melandingkan nilai-nilai transendensi ibadah puasa ke dalam konteks transformasi sosial. Rasa lapar dan rasa dahaga yang dirasakan oleh umat Islam harusnya mampu menjadi reminder, harusnya mampu menjadi alarm kesadaran untuk tidak melakukan kezaliman dan praktek despotisme ketika kita sedang dalam posisi sebagai atasan atau pembuat kebijakan. Kita sebagai umat Islam acap kali lupa bahwa banyak di sekitar kita para kaum mustadafin yang setiap hari mereka berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Bahkan puasa mereka tanpa harapan untuk berbuka. Para buruh tani, para rakyat miskin kota menggantungkan nasib rezekinya sejak subuh hingga petang tanpa ada kejelasan upah dari para majikannya. Inilah yang kemudian disebut oleh Friedman sebagai kemiskinan struktural. Dan pada aras yang sama, kemiskinan natural yang given from God juga masih menjadi realitas eksis di negeri ini. Seperti nasib para kakek dan nenek jompo yang hidup sebatang kara, yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka hanya menggantungkan diri dari belas kasihan para warga dan uluran sembako dari pemerintah. Sementara kita pada aras yang berbeda, melakukan ibadah puasa hanya di bulan suci Ramadan saja, itu pun dengan potensi harapan berbuka yang berlebihan. Bukti lain bahwa puasa itu memiliki relevansi kuat dengan kesalahan sosial adalah bahwa seorang muslim yang sengaja membatalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kafaratnya adalah membayar fidyah dengan cara memberikan makan orang miskin. Sehingga pada kondisi inilah, elan vital puasa sebagai piranti kesalahan sosial penting untuk diperhatikan. Pemirsa rahmah yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, upaya menjadikan bulan puasa sebagai cita dalam membangun kesalahan sosial ternyata seringkali tidak berbanding lurus dengan potret sebagian masyarakat. Wabil khusus para muda-mudi yang sekarang banyak melakukan tradisi penyambutan bulan suci Ramadan secara berlebihan. Muda-mudi hari ini justru mengalami distorsi pemaknaan puasa yang jauh dari cita bulan suci Ramadan itu sendiri. Alih-alih puasa dijadikan sebagai piranti membangun kesalehan sosial, kesalehan individu saja acap kali tidak tercapai. Mereka, para muda-mudi, hanya menjadikan puasa Ramadan sebagai ajang kontestasi untuk mengekspresikan hasrat euforianya sebagai makhluk yang suka festival alias homo festivus di bulan suci Ramadan. Tidak sedikit dari umat Islam yang hanya menjadikan ibadah puasa sebagai festival tahunan yang lebih mengedepankan dan menonjolkan sisi euforia budayanya ketimbang pesan moralitasnya. Budaya buka bersama misalnya. Budaya buka bersama hari ini lebih menonjolkan kemewahan dan gaya glamor. Budaya ngabuburit atau jalan-jalan menjelang berbuka puasa yang acap kali identik dengan budaya konsumtif yang berlebihan. Budaya nge-mall dengan berbelanja pernak-pernik Ramadan yang berlebihan.
Hal tersebut menjadi kesenangan dan kegandrungan tersendiri. Budaya menyalakan petasan dan kembang api yang lebih semarak ketimbang tadarus. Budaya membangunkan sahur keliling yang acap kali sholat subuhnya mereka abaikan. Realitas yang demikian sebenarnya sudah pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atsy." Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Padahal keberhasilan ibadah puasa dinilai dari sejauh mana efeknya terhadap peningkatan kualitas ketakwaan seorang hamba. Pemirsa rahmah yang berbahagia, narasi tersebut merupakan realitas eksis yang acap kali tercermin dalam sikap umat Islam hari ini dalam menyikapi bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam menentukan sikap untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Mementingkan aspek kesalahan individu saja dengan mengesampingkan kesalahan sosial, tentunya hal ini tidak bisa dibenarkan. Hal itu akan berdampak pada keringnya makna dan ruh puasa Ramadan sebagai titik tolak peradaban manusia. Begitu pula sebaliknya, mementingkan aspek kesalahan sosial saja tanpa upaya meningkatkan kesalahan individu akan menjadikan sakralitas puasa sebagai salah satu rukun Islam akan hilang terdekonstruksi oleh pengabaian orientasi kesalihan individu. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika kita sebagai umat Islam abai terhadap keduanya dan hanya mementingkan aspek budaya-budaya festivus puasa dengan ragam kultur dan kebiasaan yang sudah melembaga kuat dalam tradisi berpuasa di negeri ini. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan euforia Ramadan, asal tidak berlebihan dan tidak sampai menggeser esensi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, semoga bulan suci Ramadan ini kita mampu memaknai ruh ibadah puasa kita, menjadi spirit untuk meningkatkan kualitas kesalihan individu sekaligus kualitas kesalihan sosial kita, tanpa berpretensi mengurangi sedikit pun euforia menyambut bulan suci Ramadan dengan semarak budaya khas ke-Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.